Halo semuanya, setiap kali Anda buka aplikasi mobile banking buat cek saldo, transfer, atau bayar ini itu, pernah kepikiran nggak sih, ada mesin super canggih apa yang kerja di belakang layar? Nah, hari ini kita bakal bongkar tuntas ruang mesin dari bank digital Anda. Yuk, kita langsung mulai aja. Coba deh, pernah nggak ngalamin hal kayak gini? Anda baru aja bayar tagihan lewat aplikasi di HP, pas iseng cek di website, transaksinya kok belum ada ya? Atau saldonya beda? Ini bukan salah Anda loh, ini adalah gejala dari masalah yang jauh lebih dalam, yaitu arsitektur atau cara bank membangun sistem digital mereka. Gini bayangin aja, bank zaman dulu itu kayak punya beberapa gedung terpisah. Ada gedung mobile banking, gedung internet banking, sama gedung ATM. Masing-masing gedung ini punya buku catatannya sendiri, aturan sendiri, dan parahnya, mereka tuh nggak bisa ngobrol satu sama lain dengan lancar. Nah inilah yang kita sebut arsitektur warisan atau legacy. Nah, biar lebih jelas, kita bedah perbedaannya ya. Arsitektur lama, yang disebut monolitik, itu ibarat satu mesin pabrik raksasa yang super rumit. Semua bagiannya saling nyambung. Kalau satu baut kecil aja copot, wah bisa-bisa seluruh pabrik berhenti produksi. Beda banget sama arsitektur modern yang pakai microservices. Ini tuh kayak tim yang isinya para spesialis. Ada tim transfer, tim cek saldo, tim bayar tagihan. Mereka kerja sendiri-sendiri, tapi tetap kompak dan terkoordinasi. Terus efeknya buat kita apa dong? Yaitu tadi, data jadi nggak sinkron. Mau nambah fitur baru? Lama banget. Soalnya harus ngetes ulang seluruh mesin raksasa itu. Dan yang paling bikin boros, aturan yang sama, misalnya soal limit transfer, harus ditulis ulang di gedung mobile, gedung web, dan seterusnya. Bener-bener nggak efisien. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita kenalan dulu yuk sama pintu-pintu atau kanal-kanal digital tempat kita berinteraksi sama bank. Disinilah kita, para nasabah, ketemu sama semua teknologi ini. Pertama, ada internet banking. Ini dia versi klasiknya. Buka laptop atau komputer, akses lewat browser. Fiturnya lengkap, tapi jujur aja, mungkin udah bukan yang paling sering kita buka sekarang ya kan? Nah, ini dia primadonanya, mobile banking. Percaya atau enggak, buat bank modern, aplikasi di genggaman Anda ini udah jadi kantor cabang utama mereka yang baru. Hampir semua urusan perbankan kita sekarang adanya di sini. Eits, jangan lupakan juga para pekerja keras di dunia fisik. Ya, kita ngomongin soal ATM dan CRM. Mereka ini ibarat jembatan super penting yang menghubungkan dunia digital di handphone kita dengan kebutuhan kita akan uang kertas di dompet. Nah, sedikit info menarik nih. Apa sih bedanya ATM biasa sama CRM? Kalau ATM itu cuma bisa ngeluarin duit. Tapi kalau CRM atau Cash Recycling Machine, dia lebih pinter. Uang yang Anda storkan ke mesin itu bisa langsung dicek, divalidasi, dan didaur ulang buat dipakai nasabah lain yang mau tarik tunai. Efisien banget kan buat bank? Oke, kita udah lihat masalahnya, udah kenal pemain-pemainnya. Sekarang, waktunya kita bahas solusinya. Arsitektur modern ini tujuannya satu, meruntuhkan semua tembok digital antar kanal. Bayangin ada satu pusat komando super cerdas yang ngatur semuanya dari satu tempat. Jantung dari arsitektur modern ini sering disingkat MACH. Gampangnya gini, M itu microservices, tim spesialis yang tadi kita bahas. A itu API first, artinya ada bahasa universal biar semua tim bisa ngobrol. C itu cloud native, sistemnya fleksibel dan bisa tumbuh besar sesuai kebutuhan. Dan H itu headless, yang artinya otak dan wajah sistemnya dipisah. Jadi bank bisa ganti-ganti wajah, aplikasi atau website tanpa harus ngoprek otaknya. Keren kan? Kalau ada pusat komando, pasti ada komandannya kan? Nah, inilah dia, API Gateway. Anggap aja dia ini kayak polisi lalu lintas sekaligus penerjemah super sibuk. Semua permintaan dari HP, web, atau ATM harus lapor ke dia dulu. Dia yang ngecek KTP, ngatur antrian, dan nerjemahin permintaan kita biar dimengerti sama tim spesialis yang tepat. Hasilnya gimana? Wah, luar biasa. Data Anda jadi konsisten di mana-mana. Bank bisa ngeluarin fitur baru jauh lebih cepat, karena cuma perlu update satu tim kecil aja. Dan yang paling penting, sistemnya jadi jauh lebih stabil. Misalnya nih, layanan cek promo lagi error, Anda tetap bisa transfer uang dengan aman dan lancar. Semua teknologi canggih ini, semua kerumitan ini sebenarnya punya satu tujuan akhir yang sangat simpel, menciptakan pengalaman yang disebut omnichannel. Idenya adalah, dimanapun Anda berinteraksi dengan bank, rasanya harus nyambung, seolah-olah Anda lagi ngobrol sama satu orang yang sama. Pentingnya, omnichannel itu bukan cuma soal punya banyak kanal,
Ini adalah sebuah strategi. Intinya adalah Anda bisa mulai satu proses di HP, lalu melanjutkannya di website, dan menyelesaikannya di cabang dengan sangat mulus tanpa perlu ngulang-ngulang informasi dari awal. Bank tahu persis siapa Anda dan lagi ngapain dimanapun Anda berada. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyatanya. Anda mulai isi formulir buka rekening di aplikasi HP, tapi belum selesai. Besoknya, pas Anda lagi mampir ke cabang, Anda tinggal scan QR di mesin kios, tempel sidik jari buat verifikasi, dan voila, prosesnya lanjut persis dari titik terakhir tanpa perlu isi nama dan alamat lagi. Nah, itulah omnichannel dalam aksi. Oke, kita udah bahas banyak hal teknis. Microservices, API, headless, mungkin kepala jadi agak ngebul ya. Tapi pertanyaan terbesarnya adalah, so what? Apa gunanya semua ini buat kita sebagai nasabah? Yuk, kita lihat manfaat nyatanya. Buat Anda artinya simple. Fitur-fitur baru yang Anda harapkan bisa hadir lebih cepat. Data Anda dijamin selalu akurat dimanapun Anda lihat. Pengalaman perbankan Anda jadi lebih mulus. Nggak ada lagi ceritanya nyangkut pas pindah kanal. Keamanannya jauh lebih kuat. Dan bank bisa kasih penawaran yang benar-benar pas buat Anda, bukan yang asal-asalan. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Kalau kita sepakat bahwa aplikasi mobile banking adalah cabang utama bank di era digital, maka arsitektur modern inilah fondasi super kokoh yang menopang semuanya. Fondasi yang kuat bikin gedungnya bisa dibangun tinggi dan diisi fasilitas-fasilitas keren. Jadi, lain kali Anda buka aplikasi bank Anda, coba deh perhatikan seberapa cepat mereka merilis fitur baru, seberapa mulus pengalaman Anda saat berpindah dari aplikasi ke website. Karena sekarang Anda tahu, jawabannya bukan cuma ada di tampilan yang cantik, tapi jauh lebih dalam, di fondasi arsitektur yang mereka bangun.